Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua yang beranggotakan pertama ada Malik Ibrahim, yang kedua ada saya sendiri Dual Parisi, yang ketiga ada Heni Kristiantoro. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proteksi transformator tenaga. Yang pertama, proteksi transformator. Proteksi transformator terhadap gangguan luar itu yang pertama. Lalu apa itu perlindungan transformator terhadap sambaran petir atau arrester. Yang kedua, proteksi transformator terhadap gangguan dalam. Ada relay arus lebih atau beban lebih, relay diferensial, lalu ada relay gangguan tanah terbatas, yang ketiga ada relay arus hubung tanah, yang ketiga ada relay batch holes, lalu selanjutnya ada relay Jensen, lalu relay tangki tanah, dan terakhir ada relay suhu. Nah, di sini ada pengaman hubung singkat. Jadi di gambar sini terlihat ada trafo, lalu di sini ada CB, CT, dan OCR. Nah, lalu ke beban. Jadi OCR ini sebagai pengaman hubung singkatnya. Relay berfungsi untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat antar fasa di dalam maupun di luar daerah pengaman transformator. Diharapkan relay ini mempunyai sifat komplementer dengan relay beban lebih. Relay ini berfungsi pula sebagai pengaman cadangan bagi bagian instalasi lainnya. Nah, di sini ada relay gangguan hubungan singkat. Di sini biasanya ada gangguan hubungan singkat. Lalu selanjutnya ada pengaman diferensial. Nah, prinsip kerjanya itu membandingkan arus yang masuk ke peralatan dengan arus yang keluar dari peralatan tersebut. Fungsinya untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam daerah pengaman transformator. Nah, di sini ada gambar transformator. Jadi, arus yang masuk itu dibandingkan I yang keluar oleh pengaman diferensial ini. Lalu dalam keadaan normal, trafo tenaga ini, nah di sini ada relay diferensialnya. Lalu ada polarity dan beban, terakhir ada beban. Nah, IP ini adalah sebagai arus masuk dan IS juga arus yang keluar dari trafo tenaga. Lalu di relay diferensial itu ada IP dan IS. Nah, arah IP dan arah IS arahnya seperti pada gambar. Lalu di sisi sekunder masing-masing CT arus keluar dari terminal dot. Karena IP sama besar, IS tetap arah berlawanan, maka relay diferensial tidak dialiri arus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Ya, kemudian dalam keadaan gangguan, yaitu seperti diagram Y ini, arah IP atau arus primer seperti pada gambar, yaitu mengarah ke arah CT primer, kemudian di sisi sekunder, CT primer, arus primer keluar dari terminal dot dan mengerjakan relay diferensial. Gambar diagram seperti gambar dalam keadaan gangguan ini. Next. Bentar. Ya, kemudian relay gangguan tanah terbatas. Relay gangguan tanah terbatas atau yang disebut restricted earth fault atau REF untuk mengamankan transformasi bila ada gangguan satu fasa ke tanah di dekat titik netral transformator yang tidak dirasakan oleh relay diferensial. Itu bisa digambarkan relay diagram di bawah ini. Ya, kemudian next.
yaitu relay bull close. Relay bull close dipasang pada pipa dari main tank ke konservator ataupun dari OTC ke konservator tergantung desain trafonya. Apakah di kedua pipa tersebut dipasang relay bull close, yaitu berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan internal trafo yang menimbulkan gas di mana gas tersebut timbul akibat adanya hubung singkat di dalam trafo atau akibat busur di dalam trafo. Cara kerja relay voltage sendiri yaitu gas yang ditimbul di dalam trafo akan mengalir melalui pipa dan besarnya tekanan gas ini akan mengerjakan relay dalam 2 tahap, yaitu mengerjakan alarm pada kontak pada atas 1 dan mengerjakan perintah trip ke PMT atau pemutus pada kontak bagian bawah 2. Next. Relay Jensen. Relay Jensen sendiri relay untuk mengamankan transformator dari gangguan di dalam tap charger yang menimbulkan gas. Dipasang pada pipa yang menuju konservator. Cara kerja relay Jensen sendiri seperti relay bulcos, tapi hanya mempunyai satu kontak untuk tripping sendiri. Next. Relay tekanan. Relay tekanan atau disebut sudden pressure. Relay pressure untuk tangki utama trafo bekerja apabila di dalam tangki trafo terjadi kenaikan tekanan udara akibat terjadinya gangguan di dalam trafo. Tipe membran relay tekanan plat tipis yang didesain sedemikian rupa yang akan pecah bila menerima tekanan melebihi desainnya. Membran ini hanya sekali pakai sehingga bila pecah harus diganti baru. Pressure relay valve yaitu suatu katup yang ditekan oleh sebuah bekas didesain sedemikian rupa sehingga apabila terjadi tekanan di dalam transformator melebihi tekanan bekas maka akan membuka dan membuat tekanan keluar bersama sebagai minyak. Sebelah kiri yaitu gambar indikator trip atau reset mekanis. Katup akan menutup kembali apabila tekanan di dalam transformator turun atau lebih kecil dari tekanan bekas itu sendiri. Ya, next. Ya, kemudian dilanjutkan dengan teman saya, Henny. Selanjutnya yaitu ada relay suhu, di mana dalam jabarannya yaitu relay suhu kumparan, ada juga relay oil temperatur. Yang pertama yaitu relay suhu kumparan, yaitu bekerja apabila suhu kumparan trafo melebihi setting daripada relay HV atau LV winding. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Urutan kerja relay suhu kumparan dibagi 2 tahap. Yang pertama yaitu mengerjakan alarm atau winding temperatur alarm. Yang kedua yaitu mengerjakan perintah trip ke PMT atau pemutus. Yang kedua yaitu relay oil temperatur. Bekerja apabila suhu minyak trafo melebihi setting daripada relay oil. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Urutan kerja relay suhu minyak atau oil ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama mengerjakan alarm atau oil temperatur alarm, kemudian mengerjakan perintah trip ke PMT. Pada dasarnya dari kedua jenis relay suhu ini yaitu sama, yaitu menggunakan sensor suhu, di mana ketika suhu mengalami kenaikan yang signifikan yang tidak sesuai atau melebihi dengan setting pada relay HV atau LV, maka akan terjadi trip, yaitu ke PMT atau winding temperatur trip. Next. Nah, kemudian ada relay tangki tanah. Fungsinya yaitu mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki trafo dan titik netral trafo yang ditanahkan. Biasanya relay tangki tanah ini terbuat dari logam karena biasanya diterletak di dalam atau di bagian bawah. Kemungkinan arus hubung singkat antara kumparan fasa dan tangki sangat kecil sebenarnya, namun perlu digunakan karena untuk menjaga agar tidak terjadi konsleting. Relay yang terpasang akan mendeteksi arus gangguan dari tangki trafo ke tanah.
Kalau terjadi kebocoran, isolasi dari bilitan trafo ke tangki, arus yang mengalir ke tanah akan dideteksi relay arus terlebih dahulu melalui CT. Kemudian relay akan mentripkan PMT di kedua sisi atau di TT dan di TM. Jadi arus gangguan kembali ke sistem melalui pembumian trafo. Next. Nah, bagan ini menunjukkan bagaimana sebuah transformator pada satu bagan garis pengamatan transformator, yaitu sebuah transformator yang ditanamkan beberapa pengaman atau relay di sini, di mana pada bagian atas ini adalah sebuah bus di mana tegangan 150 kV dengan 2 bus. Kemudian akan masuk ke PMS bus 1 dan PMS bus 2 yang kemudian akan diteruskan ke PMT 150 kV, yaitu di sini, PMT 150 kV di bagian sini. Nah, untuk pemasangan relaynya sendiri, yaitu ada relay overcurrent primer dan relay overcurrent sekunder, di mana pada pemasangannya yaitu biasanya terletak pada bagian bawah PMT 150 kV tersebut dan di bagian atas PMT 20 kV atau kurang lebih di sekitar sini dan di sekitar sini. Kurang lebih pemasangannya ada pada bagian itu. Nah, kemudian pada di penggabungan dari PMT 150 kV sampai dengan PMT 220 kV tersebut ada relay diferensial. Sebenarnya masih sangat banyak sekali relay-relay yang terpasang seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya tadi, seperti relay diferensial dan lain sebagainya. Namun pada bagan satu garis pengamatan transformator ini hanya beberapa yang bisa dianalisa, diantaranya seperti relay overcurrent primer dan juga sekunder tersebut, kemudian relay REF, sekunder trafo dan juga primer trafo, kemudian yaitu di sini tentunya ada trafo tenaga di sini, di mana itu adalah transformator yang akan dilakukan pengamanan melalui relay ini. Kemudian yaitu trafo arus titik netral sekunder dan juga primer pada bagian sampingnya. Dan tentunya yaitu pada akhirnya akan mengalir ke bus 20 kV yang kemudian akan disalurkan ke penyulang-penyulang yang ada di bawah tersebut, ada di bawah ini, yang kemudian akan disalurkan ke listrik-listrik konvensional atau ke PLN yang akan menyalur ke masyarakat, sehingga pada pengamanan transformator tersebut akan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan tadi. Next. Nah, kemudian yaitu transformator distribusinya. Ya, transformator distribusi ini adalah tadi yang terletak di bawah saluran 20 kV tadi yang berada di paling bawah tadi. Maksudnya ini adalah saluran 20 kV yang berada di bawah PMT 20 kV tadi, yang kemudian di sini akan diberikan arraster untuk pengamannya sendiri, dan ada juga fuse cutout dan tentunya trafo distribusinya sendiri. Kemudian ada saklar hubungan rendah dan kemudian akan disalurkan melalui saklar tegangan rendah tersebut ke jalur-jalur yang telah
ditentukan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai relay atau pengaman-pengaman yang diberikan untuk memberikan pengaman pada transformator ini. Ada kurang lebihnya dari penyampaian kami mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.